Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Allah kita karena atas anugerahnya sehingga malam hari ini kita diperkenankannya untuk mengikuti ibadah online. Untuk itu kita mengawali ibadah kita dengan penuh sukacita, kita angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu, sehingga Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Bapa di sorga, malam hari ini secara online kami akan mengikuti ibadah kami. Berkenanlah Engkau memberkati ibadat ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kalinda Adu. Untuk itu kita persiapkan hati kita dan mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Ku tak tahan
gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, Begitu pun jiwaku Tuhan. hanya Engkau, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. dan bawaku Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan seperti rusa yang haus. Saya haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang. bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, Begitu pun jiwaku Tuhan. hanya Engkau, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam tinggal dalam indahnya. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada Kalinda Adu saya persilahkan. Shalom, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman kita pada malam hari ini terambil dari Matius 6 ayat 33 di bawah perikop hal kekhawatiran. Ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tema kita pada malam hari ini yaitu menjadikan Allah sebagai prioritas melalui pemberian diri dalam pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pastinya memiliki prioritas dalam hidup kita, sesuatu yang kita utamakan dan sesuatu yang menjadi fokus bagi kita dalam melangkah menghadapi hidup. Tentunya untuk mencapai prioritas tersebut,
kita harus berjuang dengan susah payah untuk memperolehnya. Tidak jarang kita akan membayar mahal untuk memperjuangkan apa yang menjadi prioritas kita. Pengorbanan akan selalu kita berikan demi memperoleh apa yang menjadi prioritas. Misalkan, tahun ini kita memiliki prioritas untuk masuk dalam perguruan tinggi. Demi menggapai cita-cita tersebut, pasti kita akan belajar dengan sekuat tenaga, mengikuti tes, les privat, dan meningkatkan keterampilan, bahkan menyiapkan materi yang cukup untuk membiayai segala keperluan administrasi. Segala cara, waktu, dan bahkan uang tidak akan pernah tanggung-tanggung kita berikan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pengorbanan yang diberikan akan selalu total jika kita menginginkan prioritas ini tercapai. Dengan kondisi seperti ini, maka muncul pertanyaan bagi kita. Apakah pengorbanan yang sama akan kita lakukan jika yang menjadi prioritas bukan hanya kehidupan, melainkan juga Tuhan? Apakah kita akan memberikan segala waktu dan tenaga jika yang menjadi prioritas kita adalah mencari Tuhan? Pembacaan kita saat ini mencoba menyadarkan kembali tentang betapa pentingnya untuk mengejar Allah sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 6 ayat 33 yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini, terdapat rangkaian pesan tentang hal kekhawatiran yang sering kita alami dalam hidup kita. Bagian ini merupakan salah satu pengajaran yang Yesus berikan untuk mengajar pengikutnya agar tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan kita sedikit pun. Tuhan tahu bahwa sebagai manusia kita seringkali merasa khawatir terhadap kebutuhan fisik kita, sehingga Dia mengingatkan kembali kepada kita bahwa Allah akan senantiasa memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan umat-Nya. Jika mereka mau untuk mengutamakan Allah dalam kehidupan mereka, tidak penting untuk merisaukan apa yang menjadi kebutuhan kita, melainkan carilah dahulu Allah sebagai prioritas dan sebagai sumber pemberi dalam kehidupan. Maka dengan sendirinya segala sesuatu yang kita butuhkan akan ditambahkan. Allah menghendaki kita untuk mencari hadirat-Nya terlebih dahulu, sebelum kita memikirkan segala kebutuhan fisik kita. Isilah kebutuhan rohani kita terlebih dahulu sebelum kita mengisi kebutuhan jasmani atau fisik kita. Hal ini berarti bahwa yang seharusnya yang menjadi prioritas dalam hidup kita adalah Allah dan bukan kebutuhan jasmani atau fisik kita. Kalau selama ini kita terbiasa hidup dengan pola memprioritaskan kehidupan jasmani, lalu meminta Allah untuk memberkati prioritas ini, maka sekarang pola itu harus dirubah. Prioritaskan Allah, maka kebutuhan jasmani dan segala cita-cita kehidupan akan Allah tambahkan bagi kita. Dengan cara apa kita menjadikan Allah sebagai prioritas dalam kehidupan kita? Cukupkah dengan rajin beribadah? Cukupkah hanya dengan mendengarkan firman Tuhan? Tentu jawabannya tidak cukup. Menjadikan Allah sebagai prioritas berarti kita harus mampu mengejar hadirat Allah dalam kehidupan kita. Menjadikan Allah sebagai prioritas kita, yaitu kita benar-benar memberikan diri, waktu dan tenaga kita untuk terlibat dalam misi pekerjaan pelayanan Allah.
kita memberi diri secara total untuk menjadi penerus yang menyampaikan kabar sukacita dari Allah kepada setiap orang di sekeliling kita. Hal ini berarti tidak cukup hanya dengan rajin beribadah atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi menjadikan ibadah dan firman Allah sebagai sesuatu yang pokok dalam hidup kita. Kita memberi diri untuk selalu terlibat dalam pelayanan dan pekerjaan Allah, memberi diri untuk selalu beribadah serta menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam sikap dan tutur kata kita, kalau yang dulunya ibadah kita masih ogah-ogahan, maka mulai sekarang rajin beribadah dan selalu terlibat dalam pelayanan yang dilakukan. Kalau yang dulunya dengar firman dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, maka sekarang begitu dengar berusaha untuk lakukan, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain. Kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai prioritas, maka ibadah yang kita lakukan tidak hanya menjadi sebuah rutinitas, melainkan harus menjadi pokok kehidupan yang melaluinya kita akan selalu berusaha untuk membenahi diri. Memang butuh perjuangan untuk menjadikan Allah sebagai prioritas. Kita harus melakukannya dengan senantiasa memberi diri dalam pelayanan dan menjadi pelaku firman, karena pada dasarnya kita lebih senang atau lebih sering mengutamakan hal jasmani daripada rohani. Kita lebih sering untuk meminta Allah memberikan apa yang kita butuhkan terlebih dahulu daripada kita lebih dahulu menaati apa yang diperintahkan Allah. Kita tuntut Allah kasih apa yang menjadi prioritas hidup, tapi kita lupa menjadikan Allah sebagai prioritas tersebut. Beberapa waktu lalu di media sosial cukup ramai dengan perkataan Jessica Mila ketika diwawancarai. Ia mengatakan, terkadang kita kejar berkatnya, tapi kita tidak kejar yang memberi berkat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hidup terkadang kita suka salah prioritas. Kita salah untuk menentukan mana yang seharusnya diutamakan. Kita mengejar sesuatu yang sebenarnya pada akhirnya hanya menguras tenaga, namun belum tentu tercapai. Karena itu, rubahlah cara pikir kita. Karena yang seharusnya menjadi prioritas itu adalah Tuhan. Maka dengan sendirinya, segala embel-embel kehidupan pasti Tuhan Yesus tambahkan dalam kehidupan kita. Jadi, jadikan Tuhan sebagai prioritas melalui pemberian diri yang utuh dalam pelayanan kita. Maka Tuhan pun akan total memberikan apa yang menjadi kerinduan atau cita-cita kita atau apa yang kita butuhkan. Tuhan memampukan kita. Amin. Terima kasih untuk Kak Linda Adu yang sudah membagikan kita firman pada malam hari ini. Saatnya kita akan bersyafaat bersama, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Kak Nova Bella. Kepada Kak Nova Bella saya persilahkan. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau masih menjaga kami hingga saat ini. Bapa, kami akan berdoa syafaat. Sebelum itu kami minta untuk mengampuni dosa kami Bapa, segala dosa yang kami perbuat. Bapa, kami mau berdoa untuk ibadat online pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menjaga, menyertai kami yang penata layanan, musik, singers, atau semuanya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami semua. Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mengikuti ujian lanjut CPNS Bapa. Kiranya Engkau menjaga, memberkati mereka Bapa. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami sedang bergumul dalam tugas akhir dan juga dalam mencari pekerjaan. Kami serahkan segalanya kepada tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pandemi COVID-19 ini Bapa.
Kiranya Engkau menjaga, melindungi kami, pemerintah, maupun tenaga medis Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak untuk teman-teman lingkungan 7 ini Bapak. Dalam setiap kegiatan kami, kiranya kami terhindar dari virus COVID ini Bapak. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Ada Bapak dari Kamilda Falang, Mama dari Mas Amalo, kiranya Tuhan menjaga, memberkati agar mereka bisa cepat sembuh. Kami juga mau berdoa untuk kami yang sekolah maupun kuliah online, kiranya Tuhan menjaga kami, memberkati kami agar kami bisa mengikuti sekolah dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk yang berulang tahun Bapak, untuk yang berulang tahun pada minggu lalu ada Kak Cici, ada hamba sendiri, ada Kak Raymond, Kana Oli dan Kanina. Terima kasih untuk Kak Nova Bella yang sudah bersyafaat untuk kita. Teman-teman, kita telah sampai kepada penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu kita angkat pujian, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah. Kita ulangi lagu ini dari awal. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, penyertaan-Mu kepada kami melalui ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, biarlah Engkau yang memberkati dan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Info ibadah selanjutnya akan diberitahukan lewat grup WA. 1, 2, 3, Shalom. Syukurlah kepada Tuhan.